Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa ngobrol lagi sama kamu. Iya, anggap aja kita lagi nongkrong bareng ya sekarang. Yap, anggap aja kita lagi duduk santai di kafe, kamu lagi pesan kopi favoritmu. Karena hari ini kita bakal ngebedah sebuah esai satir yang lagi viral banget. Tulisannya tuh tajam dan lumayan bikin mind-blowing sih. Sangat membuka mata, benar. Nah, misi kita di obrolan ini adalah ngebongkar sebuah ironi raksasa yang sebenarnya ada persis di depan mata kita setiap hari. Tapi, ya gitu, sering banget luput dari perhatian kita. Coba deh kamu bayangin senario ini bentar ya. Bayangin kamu lagi daftarin anak atau mungkin keponakan atau adikmu ke sebuah sekolah baru. Nah, pas kamu baru aja ngelangkah masuk ke lobi gedungnya, hal pertama yang kamu cari itu apa sih? Pasti nyari bukti kualitas kan, kayak piala atau sertifikat gitu. Nah iya bener banget. Kamu pasti langsung ngeliatin deretan piala di lemari kaca yang dipajang di situ. Terus kamu baca papan akreditasi besar di dinding. Dan pastinya kamu dengerin kepala sekolahnya dengan bangga banget presentasiin profil guru-guru mereka. Yang mana semuanya tuh lulusan universitas ternama, punya sertifikasi resmi, ya kan? Ada struktur yang kerasa banget kakunya di situ. Betul. Ada struktur yang sangat kaku. Tapi justru karena kekakuan itu, kamu merasa aman gitu loh. Kamu ngerasa tenang nyerahin masa depan anakmu ke dalam sebuah sistem yang emang udah terukur. Karena kepastian itu emang bisa dibilang mata uang paling berharga ya di dunia pendidikan formal kita. Maksudnya manusia itu kan pada dasarnya selalu cemas ya sama masa depan. Jadi kita tuh bikin sistem yang seolah-olah bisa ngegaransi hasil akhirnya nanti. Makanya ada silabus, ada standar kelulusan, ada jenjang umur yang jelas. Bener-bener. Nah, sekarang coba kamu singkirin semua bayangan soal standar rapih itu. Karena hari ini kita bakal ngomongin sebuah realita pendidikan yang, ya jujur aja sih sangat absurd. Ada sedikit catatan penting nih buat kamu yang lagi dengerin. Kita di sini murni cuma mau membedah ide satir dari tulisan ini ya. Kita bereksperimen dengan logika kita sendiri. Betul, kita netral aja di sini. Kita sama sekali nggak memihak, nggak lagi nyerang atau ngebela institusi atau kelompok spektrum politik dan sosial manapun. Pokoknya murni bedah teks secara objektif. Dan daya tarik utama dari tulisan satir ini tuh sebenarnya kemampuannya buat nelanjangin pola pikir kita tanpa kita ngerasa diceramahin. Kayak sang penulis nih ngajak kita ngelakuin sebuah eksperimen pikiran yang berangkat dari sesuatu yang fundamental banget. Di esai ini, penulisnya ngajakin kita buat ngelihat anatomi dari sekolah yang selama ini kita kenal. Semuanya kan dipetain dengan hati-hati banget ya. Anak usia 5 tahun, ya tempatnya di TK. Usia 6 tahun, kamu masuk SD, terus 13 tahun SMP. Udah ada kotaknya masing-masing. Iya kan? Kita kan nggak mungkin ngelihat anak SD belajar kalkulus bareng mahasiswa semester akhir di satu kelas, ya nggak sih? Ya jelas nggak mungkin. Dan alasan pedagogis di balik pemisahan itu tuh sebenarnya sangat solid. Maksudnya kapasitas kognitif anak usia 5 tahun sama 15 tahun itu ibaratnya ada di semesta yang beda. Anak kecil tuh masih berpikir secara konkret. Harus ada bentuknya gitu ya? Bener. Mereka butuh visual, butuh cerita, butuh benda yang beneran bisa mereka sentuh. Sedangkan remaja, nah mereka udah mulai bisa tuh mencerna konsep-konsep yang abstrak. Jadi kalau kamu gabungin mereka di satu ruangan yang sama, dengan materi yang sama, itu sih bencana komunikasi. Bencana banget sih itu. Jangankan dari sisi siswanya ya, proses buat jadi gurunya aja kan setengah mati susahnya. Kalau kamu mau bikin sekolah umum nih, kamu harus urus dulu perizinan gedung. Terus kurikulumnya harus disetujuin dinas, sampai kelayakan fasilitas juga dicek. Belum lagi gurunya. Nah itu, gurunya wajib sarjana pendidikan, wajib ikut pelatihan, punya sertifikasi, terus dievaluasi setiap tahun. Standar berlapis-lapis ini kan dibikin supaya jangan sampai ada anak yang jadi korban eksperimen mengajar yang gagal. Tapi, nah ini dia, dari zona nyaman itu,
Penulis teks ini seakan-akan narik karpet dari bawah kaki kita. Dia bilang, coba deh kamu bayangin, kita ngeruntuhin semua tembok standar itu. Ini tuh titik di mana satirnya mulai kerasa gigit banget. Penulisnya nyiptain sebuah institusi imajiner di mana gerbang sekolahnya dibuka lebar-lebar tanpa filter apapun. Benar-benar tanpa filter sama sekali. Coba bayangin ada sekolah yang gurunya tuh ditentuin dari siapa aja yang kebetulan lewat dan punya waktu luang hari itu. Siapa aja yang mau gitu ya? Hari Senin yang ngajar profesor. Oke lah. Hari Selasa yang masuk kelas malah guru TK. Terus hari Rabu, yang datang ngajar ini bahkan bukan berprofesi sebagai guru sama sekali, tapi cuma orang yang kebetulan berani pegang mikrofon dengan prinsip yang penting daripada kelasnya kosong ya mending saya aja yang ngomong. Dan metodenya juga diserahin sepenuhnya sama mood sang pengajar acak itu kan. Nggak ada tuh yang namanya RPP atau rencana pembelajaran. Nggak ada sama sekali. Satu pengajar mungkin bawainnya pakai komedi. Terus pengajar besoknya mungkin masuk langsung teriak-teriak, pakai ancaman mental buat ngedisiplinin kelas. Dan ini bagian yang menurutku paling gila dari eksperimen pikiran di esai itu. Siswanya nggak dipisah, sama sekali nggak dipisah. Campur aduk semua. Iya, jadi kamu masuk ke ruangan, terus di sebelah kirimu ada anak umur 6 tahun yang mungkin masih suka ngompol di celana. Di sebelah kananmu ada mahasiswa kuliahan, terus di depanmu duduk seorang dokter bedah yang lagi jalanin prinsip belajar seumur hidup. Laki-laki, perempuan, semua tumplek-blek di satu ruangan. Nggak masuk akal banget kan ngebayanginnya? Banget. Dan parahnya lagi, hari ini kelasnya bisa cuma dihadirin 5 orang, besok lusa tiba-tiba membludak jadi 100 orang. Nggak ada absen, nggak ada keharusan jam berapa datangnya, bebas saja keluar masuk. Dan satu-satunya elemen yang ngikat kerumunan acak ini tuh cuma seragam. Selama kamu pakai baju dengan identitas yang sama, ya kamu dianggap bagian dari proses pendidikan itu. Padahal kalau kita lihat secara struktural ya, itu kan bukan sekolah namanya. Terus apa dong? Itu sih lebih mirip kayak kerumunan orang di halte bus yang lagi dengerin orasi. Nggak ada struktur belajarnya. Wah iya benar juga. Kalau dipikir-pikir, ini tuh ibarat kamu pesen kelas khusus buat belajar ilmu bedah anatomi nih ya. Kamu udah bayar, kamu duduk manis, serius bawa buku catatan. Yang masuk ruangan buat ngajar malah instruktur senam aerobik. Wah kacau sih. Terus pas kamu noleh ke teman sebangkumu, ternyata dia anak TK yang lagi asik main plastisin. Si instruktur senam di depan malah asik teriak-teriak nyuruh peregangan otot pinggul. Anak TK di sebelahmu nangis minta pulang, dan kamu yang niatnya mau belajar ilmu bedah cuma bisa melongo. Kacaunya minta ampun kan? Kalau skenario sekolah kayak gini dipresentasiin ke Kementerian Pendidikan, wah, proposalnya pasti langsung dibakar di tempat itu juga. Dia emang sengaja ngebiarin kita ngetawain kebodohan sistem imajiner ini dulu. Dia seolah nanya ke kita, konyol banget kan? Mana mungkin sistem seburuk ini bisa ngasilin lulusan yang berkualitas? Nah, terus, boom, penulisnya ngelempar punchline yang bikin senyum kita langsung luntur seketika. Ternyata, sistem absurd tanpa sertifikasi, tanpa pengelompokan usia, dengan metode ancaman dan guru acak tadi, itu bukanlah fiksi. Bukan karangan belaka. Sama sekali bukan. Itu adalah potret nyata dari pendidikan spiritual yang sangat menjamur dan beroperasi setiap hari di sekitar kita. Pas aku baca bagian ini ya, jujur aja aku rasanya kayak ditampar pakai kenyataan gitu loh. Pukulan telaknya tuh sebenarnya ada di kontras reaksi kita sebagai masyarakat. Pas skenario itu dikasih label sekolah umum, wah kita semua mendadak jadi kritikus pendidikan yang paling galak sedunia. Tapi begitu labelnya diganti jadi pendidikan spiritual, alarm kritis di otak kita tuh mendadak mati total. Nah, tapi tunggu sebentar nih. Aku pengen nantang sedikit pandangan ini. Karena aku yakin ini juga mewakili apa yang mungkin lagi dipikirin sama kamu yang lagi dengerin obrolan kita. Bukannya wajar ya, kalau masyarakat kita tuh jauh lebih permisif dalam hal ini. Maksudnya gimana tuh? Jadi, istilah benar atau salah yang mengaturnya adalah masyarakat.
Segala sesuatunya sudah tersistematisasi berdasarkan kesepakatan masyarakat. Ya maksudku, pendidikan umum kayak matematika atau sains itu kan ilmu pasti ya. Sangat tangible, bisa diukur. Kalau guru matematika ngajarin 2 tambah 2 sama dengan 5, kita punya alat ukur yang jelas banget buat nyalahin guru itu. Tapi soal rasa, itu kan wilayah keimanan. Soal koneksi spiritual yang abstrak banget. Bukannya malah nggak adil ya kalau kita nuntut standar sertifikasi yang kaku buat sesuatu yang pada dasarnya murni soal keyakinan batin? Itu poin yang sangat krusial sebenarnya. Kenapa masyarakat membiarkan sistem acak ini terjadi? Salah satu penjelasannya itu ada pada fenomena yang namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif? Gimana tuh praktiknya di kasus ini? Jadi gini, orang tua tuh merasa sangat percaya diri waktu ngevaluasi PR matematika anak mereka karena metriknya kelihatan jelas. Tapi pas berhadapan sama wilayah spiritual, banyak orang dewasa tuh merasa mereka nggak punya cukup otoritas. Mereka merasa nggak punya ilmunya buat ngevaluasi sang pengajar ini. Jadi akhirnya gimana? Ya mereka nyerahin sepenuhnya pada siapapun yang kelihatan lebih fasih ngomongnya tanpa pernah mempertanyakan kompetensi pedagogisnya. Oh, aku paham sekarang. Jadi karena kita merasa inferior sama pemahaman spiritual kita sendiri, kita tuh jadi ngebiarin siapa aja ngambil alih kemudi buat ngajar, asalkan mereka kelihatan meyakinkan. Gitu ya? Tepat banget. Dan ada lapisan lain juga yang lebih sosiologis sebenarnya. Kalau kita tarik mundur ke sejarah perkembangan masyarakat kita, pendidikan di tingkat komunal itu awalnya lahir dari kondisi keterbatasan. Di masa lalu, buat nemuin orang yang bisa baca kitab suci, itu tuh udah sebuah kemewahan yang luar biasa. Oh iya, zaman dulu kan susah ya nyari guru. Bener. Jadi mentalitasnya tuh, ya daripada nggak ada yang ngajar sama sekali, biarlah si Bapak A atau Ibu B ini yang maju ke depan, supaya nilai-nilai religius mereka nggak hilang. Wah, masuk akal juga sih penjelasannya. Dulu itu emang urusannya soal kelangkaan sumber daya guru. Tapi masalahnya, penulis esai ini kan nyorotin kalau kita tuh hidup di zaman modern sekarang. Mentalitas daripada nggak ada itu, harusnya kan udah usang dong ya? Harusnya sih gitu. Coba aja bayangin, kalau sekarang anak kelas 1 SD digabungin sama anak SMA buat belajar bahasa Inggris di sekolah formal, wah orang tua pasti udah demo ke kepala sekolah. Tapi anehnya di kelompok kajian spiritual yang kalau yang ngajar itu ternyata seorang dosen, orang tua bakal bilang, Alhamdulillah dapat ilmu berat. Terus kalau yang ngajar ternyata cuma guru TK yang pakai metode dongeng anak tapi disajiin buat orang dewasa. Tanggapannya juga tetap, Alhamdulillah. Semuanya tuh serba nerima gitu loh. Dan kepasrahan absolut inilah yang dirangkum sama penulis lewat satu observasi yang tajam banget. Dia bilang masyarakat bertindak permisif gini karena institusi tersebut dianggap terlalu suci untuk dikritik. Wow, terlalu suci untuk dikritik. Gila. Batas antara metode pengajaran dan zat ketuhanannya itu sendiri jadi kabur di mata masyarakat. Gini, pas ada seseorang yang nyoba ngeritik kompetensi si pengajar atau sekedar protes, cara Bapak ini pidato kok nakut-nakutin banget sih? Masyarakat di sekitarnya tuh sering banget salah ngartiin. Mereka nganggap kritik itu sebagai serangan terhadap ajarannya. Oh, langsung dicap ya? Nah, itu. Padahal kan, ngeritik kurikulum atau cara mengajar itu sama sekali nggak sama dengan memusuhi ajarannya. Tapi ya ketakutan akan stigma melawan institusi suci inilah yang akhirnya ngebungkam nalar kritis banyak orang tua. Iya juga ya. Ini tuh bikin kita terjebak dalam sebuah romantisasi yang pokoknya belajar atau pokoknya kumpul. Jujur aja bahaya banget. Seolah-olah niat baik buat datang dan duduk manis aja tuh udah cukup buat dapat pahala atau kebaikan moral. Tanpa ada evaluasi sama sekali soal materi apa yang sebenarnya masuk ke dalam kepala. Dan disinilah letak ironi terbesar yang ditawarin sama teks satir itu.
Coba perhatiin deh, masyarakat kita tuh bisa sangat analitis dan kritis banget terhadap sekolah umum. Ini yang sering luput dari perhatian kita. Di masyarakat kita, ada anomali yang jelas. Paradoks lebih tepatnya. Ya, paradoks. Orang tua bisa sangat cerewet dan kritis soal kualitas sekolah umum. Komplain kalau guru matematika kurang jelas, atau komplain soal fasilitas kelas. Tapi mendadak sangat permisif pada pendidikan spiritual. Padahal, dan ini argumen pamungkas dari sumber kita, pendidikan itu pengaruhnya jauh lebih dalam dan permanen daripada sekolah formal. Karena menyangkut mental dan jiwa ya. Betul. Ia tidak hanya membentuk kemampuan akademik untuk lulus ujian, tapi membentuk cara berpikir, membentuk rasa takut, cara memandang hidup. Dan bahkan cara memandang Tuhan kan. Tepat sekali. Ini analoginya kayak begini. Kita itu sangat teliti mengecek lisensi dokter gigi sebelum kita biarkan dia menambal gigi kita. Tapi, kita dengan santainya membiarkan orang tak bersertifikat membedah jantung dan pikiran kita. Analogi yang sangat akurat, bedah jantung tanpa lisensi medis. Apakah sifat permisif ini muncul karena masyarakat merasa materi agama itu kan dari Tuhan, jadi otomatis baik? Efek halo ya. Iya, terlepas dari siapa yang menyampaikan, jadi tombol logika kritis masyarakat langsung mati begitu saja. Tombol kritisnya langsung off. Metode di ranah ini membentuk cara berpikir, membentuk rasa takut, cara memandang hidup. Dia yang ngebentuk konsepmu tentang apa itu dosa dan pahala, apa yang tabu dan apa yang bisa diterima di masyarakat. Dia memprogram rasa takut terdalammu tentang kehidupan setelah mati. Dan yang paling ekstrim nih, proses pendidikan yang nggak terstandarisasi inilah yang pada akhirnya ngebentuk wajah Tuhan di benak para pendengarnya. Wah, coba deh buat kamu yang lagi dengerin, coba ingat-ingat lagi waktu kamu masih kecil. Pernah nggak kamu duduk di kelas ngaji, atau sekolah minggu, atau kelompok apapun lah, pas kamu tuh umurnya masih sekitar 6 atau 7 tahun, terus pengajar di depan yang mungkin nggak punya pemahaman sama sekali ya soal psikologi perkembangan anak, dia dengan berapi-api nyeritain soal siksa neraka, soal hukuman yang mengerikan banget kalau kamu ngelanggar satu aturan kecil aja. Banyak banget kan kasus kayak gitu? Banyak banget. Dan kamu yang saat itu masih sekecil itu, kamu pulang ke rumah ngebawa rasa takut yang luar biasa, sampai gemetar. Bayanganmu tentang kekuatan yang maha kuasa tuh langsung berubah jadi sosok algojo yang kerjanya cuma ngintai kesalahanmu dari atas sana. Itu kan traumatis banget. Sangat traumatis. Karena gini, anak usia 7 tahun itu belum punya pelindung kognitif buat memilter metafora-metafora berat yang sebenarnya ditujuin buat orang dewasa. Jadi ketika audiensnya dicampur aduk antara anak-anak yang logikanya belum matang sama orang dewasa, kayak di eksperimen pikiran awal tadi, nah materi yang sama ini bakal diolah dengan cara yang jauh berbeda. Efeknya beda ya. Jelas. Bagi orang dewasa, dengerin ancaman hukuman di akhirat tuh mungkin bakal jadi pengingat aja buat, oh ya, saya harus berbuat adil di kantor. Tapi buat anak kecil, itu bisa jadi trauma psikologis berkepanjangan yang malah bikin mereka jadi benci pas mereka dewasa nanti. Masuk akal banget. Guru matematika mungkin emang bakal bikin kamu stres kalau kamu lupa rumus Pitagoras ya. Tapi dia nggak akan pernah bikin kamu ngerasa jadi manusia paling berdosa yang nggak pantas buat hidup. Efek destruktif dari salah metode di ranah ini tuh jauh lebih masif. Kok bisa sih hal yang dampaknya sedalam ini malah bebas dari radar pengawasan kita? Kok kita bisa-bisanya ngebiarin orang tanpa kualifikasi yang jelas ngebentuk jiwa anak-anak kita? Jawabannya simpel. Karena kita udah dibius sama visualisasi kesucian. Maksudnya atribut gitu. Ya udah pasti dapat stempel kebenaran. Udah pasti bener. Nah, penulis esai satir ini tuh lagi nyoba ngebongkar bias kognitif kita itu. Dia maksa kita buat melihat mesin dari sistem ini dari luar. Seolah-olah atribut sucinya tuh lagi dilepas sementara. Jujur aja sih, penulis teks ini tuh bener-bener berhasil nampar kita tanpa harus marah-marah sedikit pun. Struktur esainya tuh cerdas banget. Dia nggak langsung teriak di paragraf pertama bilang, sistem kita bobrok nih. Nggak gitu. Dia mainnya halus ya? Halus banget.
Dia menggandeng kita jalan-jalan ngeliat kelucuan dari sebuah simulasi imajiner yang super absurd. Kita diajak ketawa dulu nih ngeliat kacaunya sekolah tanpa syarat. Terus, nah begitu kita lagi asyik-asyiknya ngetawain kebodohan sistem itu, dia naruh cermin gede persis di depan muka kita. Seakan-akan dia bilang, yang kamu ketawain dari tadi tuh kelakuanmu sendiri loh. Dan itulah fungsi tertinggi dari sebuah karya satir yang bagus. Dia nggak nyuapin kesimpulan mentah-mentah ke audiensnya. Dia cuma ngebongkar sebuah sistem, ngebeberin cara kerjanya yang cacat dan gak masuk akal, terus dia ngebiarin si pembaca ini ngerasain sendiri ketidaknyamanannya. Sindiran yang berbunyi, pokoknya sekolah lebih baik daripada nggak sekolah itu sebenarnya adalah cerminan dari kemalasan mental kita sendiri buat menuntut kualitas. Males mikir kritis ya jatuhnya. Betul, kita tuh lebih suka merayakan kuantitas kehadiran fisik, wah yang datang kajian banyak nih, daripada mastiin kualitas pemahaman apa yang sebenarnya didapat sama orang-orang yang datang itu. Wah, ini nih, ada satu kalimat penutup di esai itu yang menurutku kerasa ringan tapi nyelikitnya minta ampun. Penulisnya cuma bilang gini, boleh kok di-scroll ke atas lagi, gratis. Nyindir banget gitu. Banget. Gaya bicaranya santai, tapi secara psikologis, itu tuh semacam instruksi buat kita ngebaca ulang dan nyadarin kemunafikan yang diam-diam kita simpen di alam bawah sadar kita. Maksudnya, kita tuh rela bayar mahal, rela pusing 7 keliling nyari sekolah terbaik, cuma demi mastiin anak kita bisa ngerjain soal aljabar. Tapi di sisi lain, kita dengan gampangnya bersedia kompromi sama metode acak waktu lagi ngebentuk fondasi moral mereka. Makanya pertanyaannya jadi, mengapa kita menuntut rasionalitas dan metode saintifik yang ketat banget buat urusan duniawi, tapi kita sepenuhnya nyampakin logika pas berhadapan sama hal spiritual? Padahal justru hal spiritual itulah yang nantinya bakal jadi navigasi utama dalam hidup seseorang. Harusnya kan standar kompetensi pengajarnya lebih ketat dong. Kemampuan mereka dalam memahami psikologi audiensnya tuh harusnya lebih dievaluasi. Bener banget. Pada akhirnya ya, teks satir ini bukan sekadar lucu-lucuan buat jadi bahan ketawaan di grup chat keluarga. Ini tuh sebuah undangan terbuka buat kita semua. Undangan supaya kita mulai berani ngegunain nalar kritis kita di wilayah yang selama ini dikunci rapat-rapat pakai label tabu. Tujuannya juga bukan buat ngeruntuhi religius yang udah ada ya. Sama sekali bukan itu. Bukan ke sana arahnya, tujuannya lebih ke menyelamatkan esensi dari pendidikan itu sendiri, menyelamatkan dari tangan-tangan yang mungkin niat awalnya baik, tapi secara kompetensi pedagogis justru malah merusak. Dan mengembalikan pendidikan nilai-nilai fundamental itu ke tangan individu yang nggak cuma modal berani tampil di depan aja, tapi juga punya kebijaksanaan dan beneran paham tentang gimana sih cara otak manusia itu belajar dan berkembang. Betul sekali. Wah, obrolan kita kali ini benar-benar bikin aku sadar sih betapa gampangnya kita tuh tertipu sama kemasan. Nah, sebelum kita akhiri sesi kali ini, ada satu pemikiran yang pengen kami tinggalin buat kamu renungin sendiri. Mungkin sambil kamu nyetir atau sambil beres-beres rumah sekarang. Penulis teks ini kan udah ngingetin kita ya betapa dalamnya dampak dari pendidikan acak ini. Sampai-sampai bisa ngubah cara manusia mandang konsep ketuhanan. Dampaknya bisa se-ekstrim itu. Iya. Nah, coba deh, kamu tarik rentang waktunya lebih jauh lagi. Bayangin aja, kalau sistem yang jalan tanpa standar, tanpa pemisahan usia mental, dan dibiarin pakai metode apa aja asalkan berlabel suci, ini terus-terusan dibiarin. Terus mencetak pola pikir dari generasi ke generasi. 10, 20, atau 30 tahun dari sekarang. Hasil cetakan masyarakat macam apa sih yang bakal kita panen nantinya? Pertanyaan yang bikin merinding sih itu. Banget. Apakah kita bakal tumbuh jadi masyarakat yang dewasa secara rasional dan sekaligus kaya secara spiritual? Ataukah jangan-jangan nih kita perlahan-lahan tuh lagi memprogram diri kita sendiri buat jadi kerumunan massa yang rentan dimanipulasi secara emosional dan terbiasa nelen instruksi apapun tanpa filter logika. Asalkan instruksi itu dibungkus pakai seragam rapi dan pakai istilah-istilah yang dianggap suci. Kenapa sih selalu nuntut kepastian standar dari seorang dokter waktu dia mendiagnosis penyakit di tubuhmu? Terus tanyain pada dirimu sendiri, kenapa sih
kamu nggak nyari kepastian yang sama kerasnya ketika fondasi karakter generasimu lagi dibentuk. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktumu buat ikut menyelami pemikiran yang luar biasa ini bareng kami. Jaga terus daya kritismu ya, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.